tidak beriman juga baik, Pak. Nah, makanya Untuk itu. beriman itu nggak perlu jadi orang Islam. Nah, makanya itu saya juga Pertanyaan pokoknya saya, itu amalan yang Bapak buat baik itu tuh bernilai pahala atau tidak? nggak tahu ya masalah pahala, saya kan nggak mikir itu. Itu bedanya, Pak. Yang orang Saya, beriman dengan nggak beriman. Kalau yang saya orang untuk berbuat baik itu nggak perlu jadi Islam, Pak, nggak perlu jadi beriman. oh Orang ya. nggak beriman di luar dari Islam juga bisa berbuat baik siapa aja. Nah, makanya itu Tapi saya gitu. kalau untuk mendapatkan pahala di setiap kebaikan yang Bapak lakukan, itu harus beriman. Nah, iman Nah, itu harus dilandasi pengetahuan dulu, Pak. saya lagi berbuat baik, gak ingin imbalan, nggak Yang minta Bapak imbalan. untuk mendapatkan imbalan memang siapa? Lah kata Mbak tadi Mbak pahala itu. Sekarang saya tanya Bapak, Bapak mengaku Islam kan? Ya, Oke. Pak, tahu sholat jenazah itu berapa rakaat? loh, makanya itu saya nggak pernah. Nah, Bapak usia Jangan berapa kan sekarang? Tanya, bentar. Saya tanya dulu, Bapak usia berapa sekarang? 55. 55 tahun. Sholat jenazah berapa rakaat, Pak? Loh, mungkin saya Tanya nggak dulu. pernah lah. Bapak nggak pernah saya sholat nggak jenazah? Nggak pernah ikut sholat nggak jenazah? pernah. Nggak pernah? Oke, Nggak pernah. baik. Usia Ya, Bapak ini mengaku Muslim, teman-teman, dan tidak pernah ikut sholat jenazah di usia 55 tahun. Oke, ya. terus? Oke, baik. Bapak sampai saat ini masih Islam? Islam. Dari lahir? Nggak pernah. Saya nggak Bapak pernah nggak masuk. pernah, Bapak berarti sama masyarakat juga nggak bagus dong ikatannya. Bagus. Gimana Bapak bisa bilang bagus? Memang selama Bapak dari usia Bapak dari lahir sampai usia 55 tahun ini, Saya Bapak nggak pernah, pernah, Bapak nggak pernah ziarah gitu? Maksudnya kalau pas lagi tetangga yang meninggal atau apa, Bapak nggak pernah ikut untuk menyolatkan juga? Wah, Enggak. bagaimana Bapak bisa mengatakan diri Bapak itu berbuat baik kepada orang, sedangkan Bapak bermasyarakat saja tidak baik? Loh, kok nggak baik? Saya nggak Sedangkan pernah. saya hidup di lingkungan yang non Muslim dan Muslim, Pak. Di saat ada yang Ya. meninggal non Muslim saja itu datang tuh ngelayat Iya, juga, Pak. Nah, datang layat, sebaliknya datang seperti pasti itu datang. juga. Dan mereka Iya, kadang datang. ikut melihat menyaksikan untuk sholat itu. Kalau Bapak Nah. sendiri aja nggak pernah, kata Bapak itu gimana ceritanya, Pak? Kalau menyaksikan sering saya, tiap ada orang meninggal saya menyaksikan. Tapi kalau mengikuti sholat nggak pernah, karena saya merasa nggak bisa. Ya kan gitu. Oke, coba Kalau- Pak, lanjut cerita tentang diri Bapak. Jangan sampai Bapak menyenggol orang lain, karena kalau Bapak menyenggol orang lain, saya akan tajam langsung balasannya untuk Ya. Bapak. Silakan. Ini ya, saya ini kalau ke masyarakat, saya ada kegiatan tahlil juga ikut tahlil kadang-kadang. Ada pengajian kadang-kadang ikut, tapi saya nggak terlalu mendengarkan. Karena saya yakin sama hati saya sendiri. Di lagi saya ini nggak membuat orang lain sakit hati. Saya mungkin itu nggak ada masalah gitu. Saya di kampung saya juga nggak ada yang menentang saya nggak sholat itu. Walaupun saya Islam ya, tapi saya nggak sholat, nggak ada yang menentang, nggak ada yang bilangin gini itu. Iyalah, kan segala kebaikan untuk Bapak sendiri, bukan untuk tetangga Bapak. Lanjut, Pak. Yang penting saya ini, Love Dia- orange, teman-teman. Love orange sama tetep layarnya. yang Oke. penting saya ini lagi sama tetangga, gak pernah cekcok. Saya ada minta bantuan ya saya bantu, gitu aja. Kalau masalah ibadah, kadang-kadang saya gini, ibadah saya itu mungkin kalau ada orang kesusahan, saya bantu uang sedikit-sedikit, mungkin gitu. Cuma gitu ibadah saya itu. Terus kalau sama Tuhan, saya mungkin kalau mau tidur ingat, kadang-kadang diam-diam ini ingat sama Tuhan. Cuma gitu aja. Tuhan yang mana yang Bapak ingat, Pak? Allah.
Masya Allah, itu sebenarnya udah keren, itu adalah hidayah, Pak. Cuman yang saya heran, Bapak mengatakan Bapak Islam, Bapak tidak menjalankan perintah yang Nah, itu harusnya. makanya itu saya Nah, ini itu nggak yang saya pernah heran. menjalankan sholat. Sementara sedangkan tiang agama itu adalah sholat 5 waktu Iya, itu. Tadi kata Bapak jarang menjalankan sholat. Kalau misalnya sholat sunnah mungkin ya ya. Dan Bapak seorang kepala rumah tangga dong tentunya iya, seperti itu. Tapi Bapak sendiri tidak mencontohkan yang baik, Pak. Bapak tidak bisa memilih terlahir dari keluarga mana. Bapak tidak bisa memilih untuk terlahir di keyakinan iman dari Muslim ataupun di luar dari Muslim itu tadi. karena Tapi saya Bapak punya punya pilihan, Pak. Contoh saat ini, mohon maaf, saya tanya Bapak. Bapak sekarang bekerja di mana, Pak? di rumah ketua dewan, Rumah Ketua Dewan, jadi iya jadi satpam. jadi Sapam. Kenapa Bapak tidak memilih pekerjaan lain? Kenapa harus di situ? Nggak tahu ya, saya kerjaan nggak milih-milih itu kan gitu. Tapi itu Bapak yang milih kan? Makanya Bapak jadi Sapam kan? Bapak yang milih tempat Enggak, itu kan? saya gini ya, Gini Pak, lagi saya nggak Bapak pilihan. Saya kasih Bapak pilihan. Bapak mau kerja di tempat itu yang saat ini Bapak tekuni di situ jadi Sapam di rumah anggota dewan seperti itu. Atau Bapak pilih Bapak nggak usah kerja di rumah aja. nggak bisa kalau di rumah saya nggak dapat uang, karena saya Oke. gini loh, selama di dunia ini yang berkuasa itu uang, saya nilai Tahan dulu Pak, saya tanya Bapak itu. tadi kan soal pilihan aja. Bapak kalau saya kasih pilih, Bapak tinggal di rumah nggak usah kerja atau kerja di situ. Ya kalau ada kerjaan saya Pilihan pilih aja Pak, kerja saya. pilihan aja, jangan mutar-mutar. Iya. Bapak pilih yang mana? Pilih yang kerja atau Bapak nggak usah Pi- kerja? Pilihan. Pilih yang kerja. Iya, Pilihan yang kerja. Oke, pilihan kerja ya kan. Bapak kalau dikasih pilihan lagi nih, Bapak nggak usah makan biar kelaparan seperti itu atau Bapak saat lapar Bapak memilih makan. Saya kalau suruh Enggak usah memilih, jelaskan Pak. Di saat Bapak terasa perut Bapak lapar, ya ini saya kasih pilihan. Bapak memilih ya ditahan aja tuh laparnya nggak usah makan atau Ya, oke. Bapak Saya pilih makan makan. biar laparnya hilang. pilih makan. Pilih Ya, saya makan. pilih makan. Ya, Oh, berarti Bapak bisa milih. bisa. Bisa milih. Nah, pertanyaan saya, Pak, kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari rahim siapa. Yang bisa kita Ya. menyukuri. Tapi Bapak berhak memilih, Bapak menentukan siapa Bapak ini nantinya jadi seperti apa. Dan Bapak bisa memilih Bapak itu mau lebih baik daripada keluarga Bapak yang sebelumnya atau sama aja seperti keluarga Bapak sebelumnya gitu. Itu Bapak berhak memilih. Buktinya, Bapak memilih tadi Bapak ketimbang Bapak di rumah dengan Bapak bekerja, Bapak memilih pekerjaan. Bapak saat lapar, Bapak memilih Bapak makan daripada Bapak hanya menahan perut lapar Bapak, kan gitu. Perut lapar ibarat itu ilmu, Pak. Ya. Bapak bekerja itu ibaratnya kan Bapak mau mendapatkan uang kan? Itu ibarat uang. Bapak bekerja berarti kan Bapak bisa mendapatkan sesuatu. Ya. Sama halnya Pak, Bapak dengan berkeimanan, berkeyakinan kalau Bapak tidak mau belajar, ya Bapak tidak bisa dapat apa-apa dan tidak bisa tahu apa-apa. Terus juga Bapak mengatakan tadi bahwasannya saya bukan orang pondok pesantren, tidak sekolah pondok pesantren dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan yang mualaf baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seperti salah satunya seperti saya ini? Itu Tapi lantas gini, bagaimana? karena di lingkungan saya itu juga orang tradisi Jawa itu juga banyak yang gitu. Saya orang Jawa. Jadi Bapak ikut-ikutan gitu, tradisi, ikut-ikutan tradisi nenek moyang. Gini, iya. Aduh, Bapak. Nggak habis pikir, Pak. Bapak usia udah 55 tahun loh, Pak. Yang non-muslim ini ada Muhammad saya nggak di sini? Tolong dong dibersihkan nih yang non-muslim ini. Ini Mbak ya, kalau bukan dari nenek moyang kita ini nggak ada, kan gitu. Kan gitu. Nggak ada nenek moyang kita nggak ada. Pelajaran kita gitu. Gini Pak. Di sini kan kita hampir 1.000 orang nih ya Pak ya, 600 lebih hampir 700 orang. Saya
sangat memberikan nilai lah kepada Bapak karena usia Bapak yang tidak muda lagi, kan gitu ya. Di usia Bapak 55 tahun gitu loh, Pak. Saya meyakini di Pulau Jawa itu kan terkenal dengan apa namanya banyak sekali ponpes-ponpes tuh, Pak, dan banyak juga orang-orang yang biarannya tuh paham tentang itu. Kalau Bapak ingin tahu, ingin belajar ya, ingin memperbaiki diri ya, Bapak carilah tempat-tempat belajar. Enggak, Bapak saya seandainya gini Mbak ya, seandainya saya tahan, teman-teman, ternyata bapaknya masih mau didengar, teman-teman. Cuman gini loh, teman-teman, ini bisa menjadi salah satu bahan framingan dari oten-oten bahwasanya Islam nih contohnya kayak gini, Islam nih contohnya kayak gini. Gini loh, teman-teman. Mohon maaf banget tanpa mengurangi rasa hormat saya karena bapak ini lebih tua daripada saya, teman-teman ya. Gini loh, teman-teman. Banyak sekali yang kita dengar di luaran sana ya, teman-teman ya. Hanya dengan sebungkus mie instan gitu tadi. Terus ada juga hanya dikasih minyak goreng berat 2 kilo atau beras 5 kilo, itu bisa membuat orang-orang ini meninggalkan keyakinannya. Kenapa? Karena mereka lebih berharga ya apa yang diberikan itu tadi itu. Mereka menilai dari hanya harta dunia mereka aja gitu loh. Nah, mereka tidak berlandaskan dengan keyakinan dan keimanan itu tadi. Mereka tidak percaya bahwasanya rezeki itu dari Allah. Kalau saya nggak gampang Pak dikasih, oh itu suruh pindah keyakinan, nggak gampang. Karena kalau saya sudah yakin, nggak bisa dibeli keyakinan saya itu. Gitu loh. Tapi cara ibadahnya beda-beda, kan gitu. Saya yakin sama Allah, kan gitu. Tapi saya nggak sholat ya apa. Tapi saya sering ingat Allah, gitu. Pak, gimana Bapak bisa mengatakan Bapak selalu ada bersama Allah sedangkan Bapak meninggalkan sholat? Pak, di sini para ulama sepakat mengatakan bahwasanya di saat Allah murka kepada kita, Pak, Allah tanda-tanda Allah murka kepada makhluknya, kepada hambanya, apalagi dia mengatakan dia beriman kepada Allah seperti itu, ya, mengimani Al-Quran, tapi dia tidak sholat, Pak. Allah murka, tanda-tandanya teman-teman ya, boleh lihat nih, atau di diri kita nih, itu tidak dikasih sholat, teman-teman. Karena gini Mbak, jadi kalau misalnya Bapak mengatakan Bapak beriman, Bapak percaya, tapi Bapak tidak melaksanakan sholat, harusnya Bapak introspeksi diri. Dan cara Allah berbicara dengan kita, cara kita berbicara kepada Allah, itu dengan kita berdoa. Teman-teman, di sini kita hampir 800 orang. Apa yang saya katakan ini teman-teman sepakat? Setuju? Benar? Silakan teman-teman komen. Ini bukan kata saya, tapi kita di sini hampir 800 orang. Tahan Pak, tunggu sebentar Pak. Tunggu sebentar Pak. Ya. Jadi gini, setuju? Oke. Nih ya teman-teman ya. Kita hampir 800 orang nih, teman-teman ya. Cara Allah ya mencintai kita ya, itu dengan kita diberikan nikmat sholat itu tadi. Nah, kalau sebaliknya, kita merasakan nih kalau misalnya Allah mencintai kita, kita tuh saat kita sholat, bangun malam, tahajud, ya bahkan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, bukan hanya bukan hanya yang wajibnya saja, kita bisa merasakan itu tuh, itu tanda Allah mencintai kita. Sebaliknya, kalau Allah tidak mencintai makhluknya itu, Allah murka kepada makhluk itu, mungkin Allah lihat orang ini munafik nih kata Allah. Itu Allah azab dengan cara tidak diberikan nikmat sholat. Cara kita berbicara kepada Allah, ya, cara kita berbicara kepada Allah itu dengan kita melaksanakan sholat itu tadi. Di saat kita berdoa kepada Allah menadahkan tangan, itu kita berkomunikasi itu sama Allah. Sama halnya seperti para nabi, saat para nabi berkomunikasi kepada Allah, mereka sholat, wudu dulu. Setelah wudhu mereka menjalankan sholat. Setelah sholat mereka berdoa kepada Allah. Itu cara para nabi itu berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Nah, cara Allah berbicara dengan kita itu dengan kita diberikan kenikmatan membaca Al-Quran. Jadi saya heran kalau Bapak mengatakan Bapak beriman, tapi Bapak tidak melaksanakan sholat sehingga Bapak mengabaikan begitu saja, tidak merasakan kenikmatan itu, gitu kan? Tapi Bapak masih bisa mengatakan bahwasanya Bapak beriman. Allah di sini sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Pak, ciri-ciri orang yang munafik adalah mereka mengatakan diri mereka beriman, tapi mereka mengingkari dan tidak menjalankan perintah Allah itu. Karena dibilang saya pernah, kakak saya kan ada yang
ya bukan kakak asli ya, itu ipar yang Ustadz juga bilangin saya gini, kakak saya waktu itu bilangi saya suruh sholat ini ya, menceramai saya suruh sholat. Saya memang nggak sholat, saya ingat sama Allah, saya gitu, saya bersujud sama Allah. Kalau malam saya ingin sujud, walaupun nggak sholat saya sujud berdoa minta sama Allah. Jadi sholat itu enggak ya Pak ya? Sholat Iya. itu enggak, Bapak berdoa aja sujud gitu. Iya, karena saya ini Bapak apabila pernah, oke, tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah tambahkan kemuliaan kepada saudara-saudara Bapak yang mengingatkan Bapak ya. Semoga Allah tambahkan kemuliaan kepada mereka, semoga Allah tinggikan derajatnya kepada mereka. Dan Allah sadarkan nih Bapak nih ya, Allah lembutkan hati Bapak. Nah, diri kita Pak, Islam mengatakan mereka berislam itu Pak, saya mualaf nih baru belajar nih Pak. Iya, Saya nggak baru apa-apa. belajar, baru mualaf nih Pak ya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengajari Bapak. Cuman saya prihatin aja sama Bapak. Ya di usia Bapak 55 tahun, Bapak mengatakan Bapak beriman ya, tapi Bapak tidak mendirikan sholat perintah yang wajib nih Pak. Yang wajib saja Bapak tidak menjalankan gitu loh. Sementara saya Pak, ketinggalan sholat subuh saja saya nangis Pak. Saya telat sholat, menjalankan sholat fardu, sholat zuhur ke asar seperti itu saya telat, saya nangis Pak. Nangisnya Saya kenapa? bangun siang Pak, saya sholat subuhnya kesiangan, saya nangis Pak, saya sedih Pak sama diri saya. Kenapa? Berarti di saat itu tuh saya ada dosa nih, ada maksiat yang saya lakukan sehingga saya tidak mampu bangun sholat subuh, menjalankan qobliyah subuh, sholat tepat waktu. Ada yang salah berarti di diri saya, harus ada yang saya perbaiki nih. Nah, Nggak apa-apa. seperti itu. Jadi apalagi Bapak ini tadi mengatakan meninggalkan sholat ya hanya di saat Bapak ingin bersujud, tapi Bapak tidak melaksanakan sholat itu gitu loh. Iya, Jadi sholat Pak, kalau lima saya waktu. temukan orang seperti Bapak, yang offline, saya tinggal. Tapi ini karena kita sudah disaksikan hampir tadi sampai 800-900 Saya orang. ini orang berani, orang bukan pengecut, mengakui semuanya ya. Apanya? Kan, saya bukan orang pengecut, mengakui kekurangan saya semua itu. Tapi justru itu lebih bagus. Cuman gini Pak, jujur, di sini kan kita di depan publik Pak, ya kan, di depan publik ya. Ya. Bapak berani mengakui itu. Jujur di situ Bapak mempertontonkan ya bahwasannya Islam itu tuh Aku karena harus jujur. seperti ini gitu loh. Jadi gini loh Pak. Sekarang gini aja Pak. Itu adalah satu hidayah jika Bapak masih mengingat Allah, berarti masih ada kebaikan di diri Bapak itu yang Allah lihat. Ya mudah-mudahan Bapak Allah tuntun ya, Allah tuntun untuk Bapak Minta ya. benar-benar Karena ya saya mempelajari Islam itu lahir sendiri dari gitu ya Islam. Pak ya. Dari rahim Islam, ya. Gini Saya lah. Pak. Oke, tahan dulu Pak, tahan dulu. Saya tanya Bapak pernah membaca Al-Qur'an? Pernah. Hmm? Kan cuma baca Al-Quran itu nggak tahu artinya apa yang dibaca. Oh, Pak. Nggak pernah Bapak bisa diajari. bahasa Indonesia? Bapak dengar saya? Bapak bisa bahasa Indonesia? Bisa, Bisa? bisa, Tapi Bapak benar-benar bisa baca kan? bisa. Baik, Pak. Saya memilih Islam Kalau di itu Al-Quran karena saya membaca. ya, mungkin Tahan, di Pak. Al-Quran, Masya Allah, Bapak ini sangat soleh, insya Allah ya. ya di Al-Quran Oke, saya Pak. lihat. Walaupun saya nggak pernah mungkin sedikit kalau saya eja tahu itu kata-katanya itu. Oke, baik. Teman-teman jangan lupa di follow Lisa Winner officialnya dan Lisa Dayak Kalimantan Mu'alaf. Teman-teman, Dayak Kalimantan Mu'alaf itu ada 2. Itu sudah libur, teman-teman. Jadi kita beralih. Ini pagi ini saya akun ketiga yang ini, teman-teman. Di follow dan jangan lupa love orange-nya untuk memperkuat room kita, teman-teman. Yang tadi saya nggak perhatikan, ini kita hampir 1000 orang ya, teman-teman ya. Tapi like-nya baru 38. Silakan bantu saya untuk naikkan like-nya untuk memperkuat room ini dan juga love orange-nya, teman-teman. Yang baru masuk silakan love orange. Jangan repot-repot untuk nge-gift yang gede-gede, teman-teman. Love orange itu cuma 1 koin. Ya, bantu saya untuk menguatkan room saya agar saya bisa mensyiarkan walaupun hanya sepatah ayat ya untuk mensyiarkan agama Allah yang benar ini, teman-teman. Saya sedang belajar. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi saya di sini mengasah apa yang saya pelajari supaya saya ingat, menancap di diri saya karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, supaya kita bisa tahu paham apa yang kita pelajari itu, teman-teman, bukti bahwasanya orang itu paham dengan apa yang dia pelajari adalah dia bisa mengamalkan kembali apa yang dia pelajari gitu, teman-teman.
Dan di sini saya memposisikan saya sedang belajar dan mengamalkan kembali apa yang saya pelajari agar itu menancap di diri saya. Saya sedang melatih diri saya untuk selalu mengamalkan apapun itu yang saya pelajari. Seperti itu. Oke, di sini saya lanjut. Oke, di sini saya lanjut ya Pak ya. Bahwasanya saya memilih Islam, saya kenal Islam ini itu karena membaca Al-Quran Pak. Tapi tadi Bapak menyampaikan bahwasanya, silakan teman-teman yang di follow aja. Kalau misalnya ada teman-teman yang ngucap salam, bantu dijawab teman-teman ya. Love orange-nya langsung, ingatkan teman-teman yang lain juga gitu ya. Makasih untuk teman-teman semuanya, saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa mengurangi rasa cinta saya kepada teman-teman, dan juga saya di atas, teman di bawah, itu tidak mengurangi kemuliaan teman-teman. Kita semuanya sama di hadapan Allah. Oke, saya lanjut. Pak, saya memilih Islam sehingga saya tertarik dengan Islam dan saya memperdalami Islam itu Pak, itu karena saya membaca Al-Quran Pak. Tapi Ya, tadi Bapak mengatakan bahwasanya bagaimana cuman membaca tidak mengerti terjemahan, tidak mengerti Lah, artinya. Saya curiga nih Bapak dari room edis nih Pak. Lah, Oke, lanjut. Saya lanjut. Tahan dulu Pak, saya lanjut. Nah, nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Saya punya gerakan teman belajar inspirasi berani hijrah, yang mana saya masuk ke daerah-daerah itu memang kita untuk membersamai teman-teman kita yang sedang belajar mengenal Islam atau memperdalami Islam, mengenal Al-Quran. Nah, dengan cara saya menyalurkan ya untuk yang baru mengenal Al-Quran itu, masukkan Iqra di situ. Nah, untuk mereka mengenal Islam itu membaca Al-Quran. ya, Nah, bagaimana bisa seperti itu, Pak? Ini yang saya pegang adalah mushaf Al-Quran, Pak. ya. Bapak Tapi- mungkin mengatakan membaca Al-Quran, artinya ini Bapak bahasa Arabnya Bapak tidak mengerti. Ya, Jangankan Bapak mau mengerti bahasa Arab, bahasa Indonesia saja mungkin masih banyak orang di luaran sana bahasanya sendiri nggak mengerti. Kan gitu ya, Pak ya? Tapi di sini tadi saya tanya Bapak bisa baca, bisa. Bapak tahu bahasa Indonesia, tahu. Pak, di sini ada bahasa Indonesianya, Pak. oh dulu nggak ada, Supaya Mbak. Bapak ngerti. Sebentar ya. Kalau Bapak tidak mengerti bahasa Arabnya, ya Bapak baca ini dulu. Kalau Bapak bisa baca Arabnya itu lebih bagus. Tapi setidaknya Bapak tahu dulu apa yang Bapak baca, sama halnya dengan Bapak ibadah. Bapak Gini, Mbak, kalau misalnya ibadah nggak tahu artinya itu percuma. Contoh nih kayak gini nih Pak. Bapak kan Gini loh. nih Pak, Bapak sekarang lagi ngomong sama saya, ya kan? Bapak lagi ngomong sama saya. Kalau Bapak ngomong nggak jelas, kan saya nggak bisa dengar dengan baik. Atau misalnya nih, Bapak kerja di salah satu kantor anggota dewan kan? Ya, Iya kan? Nah, Bapak menghadap bos Bapak tuh, ya kan? Menghadap atasan Bapak tuh. Di saat Bapak menghadap atasan Bapak, Bapak ngomongnya itu pertanyaan saya, atasan Bapak mengerti nggak dengan bahasa Bapak yang seperti itu? Tidak. nggak ngerti. Kan? Tidak. Kenapa? Tidak mengerti karena tidak jelas. Nah, bagaimana tadi Bapak mengatakan Bapak berislam, tapi Bapak itu tidak tahu dengan Tuhan Bapak sendiri. Bapak juga berdoa, tapi Bapak nggak ngerti gitu loh. Tahu, Perkataan untuk ibadah itu tadi. Sama Tuhan Tiba-tiba saya bersujud, sendiri. itu kan sama aja nggak jelas, Pak. Gitu ya, Pak ya. Pak Belajar Al-Quran, Pak Kusnadi. Ustadznya nggak dikasih tahu sama artinya, cuma dikasih kan dulu nggak ada Al-Quran itu yang bahasa Indonesia, nggak ada dulu. Waktu Sekarang udah dia banyak, ajak. Pak. Sekarang udah banyak. Ya. Bapak mau saya kirim Al-Quran? Pertanyaan saya, Bapak baca nggak? Kalau mungkin saya itu baca di Al-Quran ya, kalau waktu tahlilan malam Jumat baca surat Yasin gitu aja. Itu saya hampir hafal, Mbak. Oh, coba Pak. Kita dengar di sini, Pak. Ya coba ya, Tepuk tapi tangan sedikit dulu, aja. teman-teman. Kasih tepuk tangan. Di sini kan teman-teman banyak yang mengatakan Bapak nyamar, Bapak bukan Muslim.
Tapi tadi Bapak mengatakan Bapak hampir hafal surah Yasin. Silakan Bapak baca surah Yasin. Tapi tadi saya sempat nanya teman-teman, mungkin masih ada di sini yang mendengar, menyaksikan, kita hampir 1.000 orang ya teman-teman. Bantu capture layarnya, jangan lupa di follow-follow love nya untuk memperkuatkan room kita teman-teman. Bapaknya tapi bilang tadi bahwasanya Bapak, saya tanya kalau misalnya teman-teman yang ngikutin saya dari awal, sholat jenazah itu berapa rakaat, tapi bapaknya nggak bisa jawab, katanya karena nggak pernah. Ya, oke, nggak apa-apa ya, tapi bapaknya hampir bisa hafal surah Yasin teman-teman. Kita dengar, silakan Pak, langsung aja to the point. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim, litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Bener apa enggak itu? Oke, lanjut Pak. Ya, enggak terlalu hafal. Ada yang Sampai hafal. di situ saja. Oke, nggak apa-apa, saya hargai itu. Saya hargai itu. Kalau ada ayatnya cuma lihat pertamanya Oke, nggak dari apa-apa, nggak apa-apa. langsung bisa saya meneruskan walaupun tanpa melihat itu. Karena saya sering Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya hargain itu. kalau saya ke makam memang nggak pernah, Mbak. Tapi kalau saya mendoakan orang tua saya dari rumah saja saya. Ya baca surat Yasin itu. Oke, gini Pak, gini Pak. Saya nggak mau kualat teman-teman. Nggak apa-apa kalau Mbak Tapi yang saya anu, menghargai ya, bapaknya ya teman-teman ya, karena bapaknya nih, bapak Saya ini nggak teman-teman tahu, wajib seusia bapak tanya. saya gitu loh. Nah, usianya 55 tahun. Itu seusia bapak Ya. saya. Cuma selisih 2 tahun aja. Bapak saya tuh 57 tahun. Bapaknya 55 tahun ya. Berarti ya kurang lebih lah sama usia bapak saya ya. Saya sangat memberikan nilai kepada orang-orang yang lebih berusia daripada saya. Kenapa? Ya karena itu juga sebenarnya yang dicontohkan. Cuman tadi saya agak sedikit, ya Allah ini kok gini gitu. Sementara saya aja yang di luaran daripada kemarin meninggalkan Islam. Jangan mengira saya ini orang Kristen yang nyamar gitu. Kalau saya enggak Pak. Kalau saya enggak Pak. Tapi banyak teman-teman yang mengira seperti itu. Cuman karena tadi saya dengar Bapak juga bahwasanya tuh Bapak tahan dulu Pak. Gini Mbak ya, cuma pengetahuan saya tentang Al-Quran, tentang agama itu terbatas. Oke, baik. Islam saya memang masih Islam sekarang, belum Masya pernah. Allah. Oke, baik. Oke, baik. Sudah Pak, atau Bapak mau minta apa ini dari kita, penyampaian apa Pak? Ya gini aja Mbak ya, kalau sama ya saya dengar sering ya, kalau debat sama orang, kalau orang Islam itu jangan sampai marah-marah ya, biar jelas. Biar kita ditonton orang itu enak. Saya sering nonton debat-debat itu, tapi kalau orang yang suka marah-marah nggak suka saya itu. Kan gitu. Nonton debat di didengarkan, ruang enak. diskusi siapa Bapak Pak? Wah, curiga saya. Bukan curiga ya. Nah, di ruang sampean kemarin juga ada. Saya lihat dari luar, dari bawah. Mungkin sampean enggak itu. Sampean agak marah pun pernah. Iya kan? Namanya orang itu kalau ada yang nggak cocok kadang-kadang agak marah. Kelihatan dari wajah Mbak gitu. Iya Pak, saya kan Terus- manusia Pak, bukan malaikat. Ya. Nah, kalau malaikat disuruh sujud, sujud aja Pak. Kayak gitu ya. Nah di sini Apa itu? Yusuf PI sama orang Kristen sering marah. Terus orang Kristen juga sering marah. Terus sama Edis, Bang Juma sama Edis kan saya sering lihat itu kan gitu. terus Kok diskusi kok marah-marah seperti ini kan ya enggak lihat di enak dilihat gitu loh supaya gitu. kita Oke, berarti Bapak jangan lain kali jangan lihat diskusi ya Pak ya. Bapak buka aja ceramahnya Ustadz Adi Dayat. Nah, terus Bapak buka aja ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Bapak buka aja ceramahnya Ustadz Anantaki, tapi itu untuk milenial dan juga Gen Z teman-teman. Nah, terus Bapak buka aja untuk ustadz-ustadz yang seusia Bapak gitu ya. ini loh Mbak ya, kalau saya cuma lihat orang nggak ada perbandingannya,
saya nggak bisa menilai itu. Supaya Bapak bisa ada perbandingannya, Pak. Ini saya arahkan Bapak ya, Pak ya. Ini saya arahkan Bapak. Sebelum Bapak ikut debat-debat atau lihat debat-debat, ini saya arahkan Bapak ya. Bapak dalam kediaman Bapak seperti ini, lagi tugas seperti itu kan biasanya kalau mohon maaf nih Pak ya, Sapam itu kan banyak sekali waktunya yang kosong. Tahan Pak, tahan Pak. Ini setahu saya ya teman-teman ya. Nah, Sapam itu banyak waktu sebenarnya untuk membaca teman-teman. Nah, di saat mereka sela-sela tugasnya aja itu masih banyak waktu untuk membaca. Beda halnya kalau misalnya kita bekerja dari sosial media, komputer, pemberkasan dan lain sebagainya, itu nggak ada waktu untuk yang lain selain kita menyelesaikan pekerjaan kita. Apalagi tentang apa namanya, manajemen keuangan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk Bapak ini waktunya banyak banget nih yang kosong ya, seperti itu. Jadi Bapak di sela-sela Bapak lagi bertugas, Bapak bisa membaca Al-Qur'an. Tadi kan Bapak bilang mau cari perbandingan kan, Pak? Sama. Di saat saya mengenal Islam, saya juga mencari perbandingan. Bapak ambil aja tadi Bapak keyakinan yang mana yang menurut Bapak tuh ada perbandingannya dengan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ambil itu kitab yang menurut Bapak biar ada perbandingan. Nah, saya tidak menyebutkan salah satu kitab langsung sini gitu kan. Nah, tapi Bapak baca aja dulu Pak. Itu aja dulu Pak. Gitu ya Pak ya. Ini Mbak. Nah, itu dulu Pak. Pak jangan gini, jangan gitu lagi Pak. Ini kita udah mau setengah 11. Intinya seperti itu Pak. Bapak kalau misalnya mengatakan diri Bapak berislam, diri Bapak beriman, kerjakan dulu yang wajibnya Pak. Kalau Bapak mengatakan diri Bapak beriman, tapi Bapak nggak tahu yang wajib, itu dipertanyakan keislaman Bapak. Sementara kaum-kaum terdahulu juga pernah mengatakan diri mereka berislam, tapi Allah mengatakan di situ ciri-ciri orang yang munafik, mereka mengatakan dirinya berislam, beriman, tapi di belakang mereka, di belakang kita, mereka tidak beriman, tidak berislam. Nah, mereka mengingkari itu gitu loh. Mereka tidak menjalankan perintah itu. Itu Allah sendiri yang mengatakan, Pak. Gitu ya. Itu dulu ya, Pak ya. Jadi di sini kita disaksikan 1.000 orang nih soalnya, Pak. Nanti Bapak, nanti kita di apa ini? Jadi framingan bahagia mereka melihat kayak gini. Udah gitu dulu ya, Pak ya. Bapak, saya memberikan nilai sama Bapak, saya memberikan nilai kepada Bapak, saya tidak mau melanjutkan ini, intinya seperti itu. Bapak sehat-sehat, ya, Bapak sehat-sehat, ya, Bapak kalau memang merasa beriman, dipelajari dulu apa yang Bapak imani. Gitu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Inilah yang biasanya yang sering kita temukan. Nah, kalau misalnya hanya sekedar kita mengatakan diri kita aja tuh bisa, teman. Ya, untuk berbuat baik itu tidak perlu harus beriman gitu loh. Orang yang tidak beriman pun mereka bisa berbuat baik gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya setiap kebaikan yang mereka lakukan itu bernilai pahala atau tidak? Terus ada kata-kata bahasa bahwasanya mengatakan saya tidak mengharapkan balasan apapun. Sedangkan bekerja saja itu bukankah mengharap gaji? Jangan digaji gitu setahun 2 tahun bisa? Enggak kan? Mustahil seseorang melakukan sesuatu itu tanpa balasan. Ya, mustahil gitu loh. Nggak ada gitu loh. Gitu. Jadi makan aja itu berharap apa sih? Kenyang, berarti kan mengharapkan balasan. Minum supaya apa sih? Hilang haus, berarti kan mengharapkan balasan gitu loh. Itu yang dasar-dasar banget ya. Saya dasar-dasar banget supaya tuh ibaratnya tuh kayak oh iya ya, sedasar itu aja. Saya kok nggak terpikir gitu. Apalagi yang jauh-jauh gitu loh. Ini saya kalau misalnya mau bahas panjang ya, panjang banget itu. Kristen kenapa ya kalian yang kejang-kejang panas-panas kenapa kalian? Apa kalian merasa kalian ini tidak beriman atau gimana ini? Hah? Kalian merasa banget? Padahal saya berbicara berdiskusi dengan saudara